Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran sains. Untuk pembelajaran sains hari ini kita akan sama-sama membahas tentang peredaran darah atau organ dan sistem peredaran darah. Untuk pertemuan pertama ini, tujuan yang harus kalian gapai adalah kalian mengetahui apa itu darah dan bagian-bagian yang ada di dalam darah serta fungsinya. Nah, tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita akan sama-sama belajar tentang organ peredaran darah. Untuk pertemuan pertama ini yang akan Bapak bahas adalah tentang darah. Apa sih itu darah? Ya, darah adalah cairan yang ada dalam tubuh kita ya. Jadi darah ini sangat banyak, mulai dari kepala sampai kaki itu ada darahnya. Nah, darah ini adalah memiliki bagian-bagian ya. Ada dua bagian darah. Yang pertama adalah plasma darah dan yang kedua sel darah. Sel darah dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Baik, mari kita bahas satu persatu. Plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan yang warnanya kuning ya. Plasma darah ini paling banyak cairan yang ada di dalam darah kita ya. Plasma darah ini terdiri dari 90% air dan sisanya adalah sari-sari makanan. Plasma darah berfungsi untuk menyebarkan sari-sari makanan yang telah diolah oleh sistem pencernaan yang kita bahas sebelumnya dan disebarkan ke seluruh tubuh dari mulai kaki sampai kepala ya. Jadi sari-sari makanan yang telah dihasilkan oleh pencernaan itu ternyata disebar oleh plasma darah ini ya. Plasma darah tadi warnanya kuning. Ternyata darah kita sebenarnya tidak semuanya merah ya, tapi warna-warna di dalam darah kita ini bermacam-macam. Malah ada yang putih, ada yang kuning, ada yang jernih ya, terus ada yang juga agak merah muda, ada merah tua. Nanti kita bahas ke depan ya. Nah, itu plasma darah. Plasma darah tadi juga ya, di plasma darah ini ada bagian-bagiannya juga ya, yaitu di dalamnya mengandung fibrinogen dan serum darah. Fibrinogen ini berfungsi untuk menarik karbon dioksida ya dari seluruh tubuh ke paru-paru. Terus kalau serum darah ini untuk membuat pertahanan tubuh ya. Jadi serum darah ini untuk melawan penyakit yang datang dari luar tubuh.
Nah, berikutnya yang akan dibahas yaitu tentang sel darah. Sel darah tadi Bapak sebutkan ada 3, yaitu sel darah merah, ini disebut eritrosit, terus sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit ya. Baik, yang pertama yaitu sel darah merah. Sel darah merah ini di antara sel-sel darah ini yang paling banyak ya. Sel darah merah ini warnanya merah. Tadi Bapak sebutkan ada yang merah tua dan merah muda. Nah, yang merah muda ini adalah sel darah yang berfungsi mengangkut oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan darah yang warnanya merah tua itu berfungsi untuk mengambil habis pembakaran ya CO2 dari sisa dari sari-sari makanan, itu dibakar di dalam tubuh dan hasilnya CO2-nya nanti akan diangkut ya oleh darah berwarna merah tua ini ke paru-paru ya. Sel darah merah ini bentuknya seperti cakram ya kalau dilihat dari mikroskop. Sel darah merah ini penting sekali karena ini merupakan bagian yang paling banyak di antara sel-sel darah. Berikutnya sel darah putih. Sel darah putih ini sedikit ya, tapi fungsinya sangat berguna bagi tubuh kita, karena sel darah putih ini dia sangat aktif untuk melindungi tubuh kita. Jadi sel darah putih ini untuk membunuh penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh seperti kuman dan sebagainya. Sel darah putih ini bentuknya berubah-berubah karena dia sangat gesit ya untuk mencari gangguan-gangguan yang masuk ke dalam darah. Berikutnya yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Keping darah ini fungsinya yaitu untuk pembekuan darah ya, pembekuan darah. Di sini kalau kita luka nanti keping darah inilah yang akan membuat luka kita menjadi cepat sembuh ya. Keping darah ini bentuknya tidak beraturan, dia akan pecah kalau ada dalam tubuh kita luka. Dia akan nanti mengeluarkan seperti tali-tali yang akan mengikat luka-luka tersebut, dan nanti trombosit ini akan membuat pembekuan di luka-luka tersebut, sehingga lukanya nanti akan cepat sembuh, dibantu juga oleh sel darah putih ya, yang dia membunuh kuman-kuman ya. Biasanya nih hasil dari penyembuhan ini kadang juga menghasilkan darah yang bentuknya seperti nanah ya. Nanah ini adalah bagian-bagian yang pertahanan tubuh sebenarnya ya. Itu materi yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian dapat belajar lebih lanjut. Untuk tugasnya kalian silahkan kerjakan tugas yang ada di buku, tugas yang pertama ya, tugas yang pertama di bab ini. Nanti kalian bisa dilihat situ pertanyaan tentang darah dan bagian-bagiannya serta fungsinya. Bapak akhiri pertemuan ini dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.